Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan suatu topik materi yang bernama Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Kami beranggotakan yang pertama yaitu Anggia da Silva Insani, yang kedua Fadila Aulia Ardana, yang ketiga Renda Saura, yang keempat Yosi Aunia Faradila, yang kelima Rafif Zikrillah. Materi pertama yang akan kita bahas adalah deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Pertama, tentang sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Penjualan tunai dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Penerimaan kas penjualan tunai biasanya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ataupun nominal uang. Biasanya perusahaan yang menggunakan sistem penerimaan kas secara tunai adalah perusahaan dagang. Berikut adalah prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama adalah prosedur penjualan kas dari over the counter sale, yaitu dengan pembeli datang ke perusahaan, lalu melakukan pemilihan barang atau produk, dan melakukan pembayaran ke kasir, kemudian menerima barang yang dibelinya. Pada prosedur ini, pembeli dapat membayar dengan nominal uang, cek pribadi, ataupun dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Berikut adalah prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga di bagian penjualan. Lalu, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, kartu kredit atau kartu debit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang ketujuh, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah prosedur penerimaan kas dari COD Sale. COD Sale merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberi jaminan barang bagi pembeli dan jaminan kas bagi perusahaan penjual. COD Sale merupakan transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan, angkutan umum atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualannya. Berikut adalah prosedur COD Sale melalui kantor pos. Pertama, pembeli melakukan pemesanan barang. Kedua, penjual mengirim barang ke pembeli via COD Sale. Ketiga, kantor pos mengirim barang ke alamat pembeli. Keempat, kantor pos mengirim pemberitahuan adanya COD Sale. Kelima, pembeli membayar harga barang dan menerima barang yang dibeli. 6. Kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD Sale telah dilaksanakan. Lalu, kantor pos pengirim memberitahu penerimaan kas dari COD Sale. Ketiga yaitu prosedur penerimaan kas dari credit card sale. Credit card merupakan salah satu cara pembayaran penagihan yang memberi kemudahan bagi penjual ataupun pembeli. Credit card dapat menjadi sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam prosedur over the counter sales ataupun COD sales. Berikut adalah prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Pertama, pemegang kartu kredit memesan barang. Kedua, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Ketiga, pemegang kartu kredit membayar dengan kartu kredit.
Keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Kelima, bagian akuntansi menyetor slip kartu kredit ke bank. Dan yang keenam, secara periodik, bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit tersebut. Setelah membahas penerimaan kas dari penjualan tunai, selanjutnya kita akan membahas penerimaan kas dari penjualan piutang. Biasanya perusahaan yang memakai sistem penerimaan kas dari penjualan piutang adalah perusahaan manufaktur. Sumber penerimaan kas perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit. Pada sistem penerimaan kas dari piutang, debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Kas berupa cek yang diterima dari debitur langsung disetor ke bank dalam jumlah penuh. Cara-cara penerimaan kas dari piutang itu ada 3. Yang pertama, melalui penagih perusahaan. Berikut adalah penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Yang pertama, bagian piutang menyerahkan daftar debitur yang harus ditagih. Kedua, bagian penagih menagih piutang ke debitur. Ketiga, bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat, bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan dari debitur. Selanjutnya, bagian penagihan menyerahkan cek atas nama kepada bagian kasa. Lalu, bagian kasa menyetorkan cek ke bank perusahaan setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah cara penerimaan kas dari piutang melalui pos. Pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur. Lalu, debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo. Lalu, bagian sekretariat menerima kiriman cek dan surat pemberitahuan dari debitur via kantor pos. Selanjutnya, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Dan bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Lalu bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut. Ketiga adalah cara penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Yang pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur. Lalu, pada saat faktur jatuh tempo, debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan ke pos kreditur di kantor pos kota debitur. Selanjutnya, banknya kreditur mengambil cek dan surat pemberitahuan dari kotak pos nasabah. Selanjutnya, banknya kreditur mengirim daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan. Lalu bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen, yaitu jumlah pendapatan, penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, nama dan alamat pembeli kuantitas produk yang dijual, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, otoritas penjabat yang berwenang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke subtopik fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas. Di sini ada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama yaitu fungsi penjualan, bertanggung jawab dalam menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, menyerahkan faktur kepada pembeli. Yang kedua itu ada fungsi kas, yaitu bertanggung jawab menerima kas dari pembeli. Yang ketiga ada fungsi gudang, bertanggung jawab menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat ada fungsi pengiriman, yaitu bertanggung jawab membungkus barang yang dipesan, menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli.
Dan yang terakhir itu fungsi akuntansi yang bertanggung jawab dalam mencatat transaksi penjualan penerimaan kas, membuat laporan penjualan. Baiklah, di dalam fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas, tadi ada dari penjualan tunai. Selain itu juga ada dari piutang. Yang pertama yaitu fungsi sekretariat yang bertanggung jawab. Pertama itu menerima cek dan surat pemberitahuan, membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Yang kedua, ada fungsi penagihan, bertanggung jawab dalam melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi kas, bertanggung jawab dalam menerima cek dari fungsi sekretariat, menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. Yang keempat, ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab dalam mencatat penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern, bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan melakukan rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita masuk ke subtopik, yaitu dokumen yang digunakan oleh sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu ada faktur penjualan tunai, pita register kas atau cash register tab, credit card sales slip, bill of lading, faktur penjualan COD, bukti setoran bank, rekapitulasi beban pokok penjualan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai terdiri dari yang pertama itu faktur penjualan tunai, yang kedua pita register kas atau cash register tape, yang ketiga itu credit card sales slip, yang keempat bill of lading, yang kelima faktur penjualan COD, yang keenam bukti setor bank, dan yang ketujuh rekapitulasi beban pokok penjualan. Mari kita jelaskan mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama itu adalah faktur penjualan tunai. Berikut merupakan contoh faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Faktur penjualan tunai digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli dan alamat pembeli, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, jumlah harga, nama dan kode wiraniaga, otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi. Faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Tembusan faktur ini dikirim oleh fungsi penjualan ke fungsi pengiriman sebagai perintah penyerahan barang kepada pembeli yang telah melaksanakan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Tembusan faktur ini juga berfungsi sebagai slip pembungkus atau packing slip yang ditempelkan oleh fungsi pengiriman di atas pembungkus sebagai alat identifikasi bungkusan barang. Selanjutnya, pita register kas atau cash register tape. Berikut merupakan contoh pita register kas. Pita register kas ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai dan dicatat dalam jurnal penjualan. Credit card sales slip ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut dengan merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Bill of lading. Berikut merupakan contoh bill of lading. Bill of lading ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Selanjutnya, faktur penjualan COD.
Berikut merupakan contoh faktor penjualan COD. Faktor penjualan COD ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktor penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya, bukti setor bank. Berikut merupakan contoh bukti setor bank. Bukti setor bank ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. 2 lembar tembusan diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, rekap beban pokok penjualan. Berikut merupakan contoh rekap beban pokok penjualan. Rekap beban pokok penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, misalnya 1 bulan. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dan kolom pemakaian. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai terdiri dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Mari kita lihat mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu. Dalam jurnal penjualan disediakan 1 kolom untuk setiap jenis produk guna untuk meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Selanjutnya, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Selanjutnya, kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Dan yang terakhir, kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Baiklah, kita masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu ada prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan ke penerimaan kas, dan prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal penerimaan kas. Yang pertama, organisasi. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, organisasi memiliki 3 unsur pokok pengendalian internal. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh 2 fungsi yang saling mengecek.
Dalam struktur organisasi, fungsi penjualan berada di tangan bagian order penjualan dan fungsi kas berada di tangan bagian kasa. Penerimaan kas yang dilakukan oleh bagian kasa akan dicek kebenarannya oleh bagian order penjualan. Karena dalam sistem penjualan tunai, transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai tidak akan terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh bagian order penjualan. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasarkan unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi operasi dan penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Dalam struktur organisasi, fungsi kas berada di tangan bagian kasa dan fungsi akuntansi berada di tangan bagian jurnal. Pemisahan kedua fungsi pokok ini akan mencegah terjadinya penggunaan kas dari penjualan tunai oleh bagian kasa untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut, akan tercipta adanya pengecekan internal pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan terbagi 6 unsur pokok pengendalian internal. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sah, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli, dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap lunas dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan cap lunas dan pita register kas tersebut, dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan terbagi 6 unsur pokok pengendalian internal. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sah, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli, dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap lunas dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan cap lunas dan pita register kas tersebut, dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
Praktik yang sehat. Praktik yang sehat terdapat 3 unsur pokok pengendalian internal. Yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang berwenang tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Dengan demikian, untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengawasan formulir adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan tunai, formulir faktur penjualan tunai harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Penyetoran saudara seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitian keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran bank. Jika kas yang diterima setiap hari disetor ke bank seluruhnya pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya, bank akan mencatat setoran tersebut dalam catatan akuntansinya. Dengan demikian, jurnal kas perusahaan dapat dicek ketelitian keandalannya dengan catatan akuntansi bank dengan cara melakukan rekonsiliasi catatan kas perusahaan dengan rekening koran bank. Ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa pencalon. Perhitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi risiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Dalam perhitungan fisik, kas ini dilakukan pencocokan antara jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain, misalnya bukti kas masuk. Flowchart atau bagan alir penerimaan kas dapat memberitahu kita alur atau prosedur yang terjadi sehingga kas atau uang dapat diterima oleh perusahaan. Yang pertama yaitu over the counter sales. Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pembelian barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over-the-counter sales, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan credit card sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Alur penerimaan kas dapat kita lihat dari bagan. Yang pertama, bagian order penjualan. Pembeli yang telah menentukan barang yang akan dibeli, ia akan menerima FTP, faktur penjualan tunai, yang mana akan dibawa ke bagian kasir. FTP ini ada 3 lembar, namun pembeli akan menerima hanya 1 lembar. Lembar kedua akan dikirim ke bagian gudang, dan bagian ketiga akan diarsipkan berdasarkan nomor urutnya. Yang kedua, pembeli membawa FPT 1 itu ke bagian kasa untuk melakukan pembayaran. Bagian kasa akan menerima pembayaran dari pembeli. Setelah itu, bagian kasa akan mengirim FPT dan PRK ke bagian pengiriman. Ketiga, bagian gudang menerima FPT 2 dari bagian order penjualan. Ia akan mempersiapkan barang yang diorder dan mengirimkan bersama FPT 2 ke bagian pengiriman. Yang keempat, bagian pengiriman akan membandingkan FPT 1 dan PRK dari bagian kasa dengan FPT 2 dari bagian gudang. Jika sesuai, barulah bagian gudang mengirimkan barang ke pembeli bersama FPT 2 sebagai bukti pembelian barang. FPT 1 dan PRK akan dikirim ke bagian jurnal untuk dilakukan penjurnalan, seperti jurnal umum, jurnal penjualan,
jurnal penerimaan kas, dan setelah itu kegiatan selesai. Bagian jurnal melakukan pencatatan transaksi over the counter sales sebanyak 2 kali. Yang pertama, berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampirkan dengan pita register kas. Bagian jurnal mencatat over the counter sales ke dalam jurnal penjualan dengan jurnal sebagai berikut: penjualan tunai di debit dan pendapatan penjualan di kredit. Yang kedua, berdasarkan bukti setoran bank yang diterima dari bagian kasa, bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari over the counter sales di dalam jurnal penerimaan kas jurnal sebagai berikut: kas di bagian debit dan penjualan tunai di bagian kredit. Kedua, COD sales. Cash on delivery sales adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Alur penerimaan kas dapat kita lihat dari flowchart ini. Yang pertama, bagian order penjualan. Pembeli melakukan order barang, di saat itulah bagian order penjualan mengisi faktur penjualan, COD. Faktur COD terdiri dari 4 lembar. Lembar 1 dan 2 akan dikirim ke bagian pengiriman. Faktur lembar ketiga akan dikirim ke bagian gudang. Dan faktur keempat akan diarsipkan permanen sesuai nomor urutnya bersama bill of lading dari bagian pengiriman. Yang kedua, bagian gudang. Yang telah menerima faktur akan mempersiapkan barang. Kemudian bagian gudang akan melakukan pencatatan ke kartu gudang. Setelah itu, barang akan dikirim bersama faktur 3 ke bagian pengiriman. Ketiga, bagian pengirim akan membandingkan faktur yang diterima dari bagian order penjualan dan bagian gudang. Jika benar, bagian pengiriman akan membuat bill of lading, kemudian menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum. Ada beberapa dokumen yang dibuat pada bagian pengiriman. FPCOD 1 akan dikirim ke bagian jurnal. FPCOD 2 dan 3, Bill of Lading 1 dan 2 akan diserahkan kepada perusahaan angkutan umum. Bill of Lading 3 akan diberikan ke bagian order penjualan untuk diarsipkan bersama FPCOD 4. Bill of Lading 4 akan diarsipkan berdasarkan tanggalnya. 4. Bagian kasa akan menerima uang dari pembeli yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum. Perusahaan angkutan umum memberikan bersama cek dan FPCOD 2. Kemudian bagian kasa akan menyetorkan ke bank. Kemudian akan menerima beberapa bukti setoran. Bukti setoran bank 1 diterima bersama cek. Bukti setoran bank 2 dan FPCOD 2 akan dikirim ke bagian jurnal. Bukti setoran bank 3 akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Yang kelima, bagian jurnal penerimaan FPCOD 2 dan BSB 2. Kemudian ia akan membuat jurnal penjualan dan faktur tadi diarsipkan berdasarkan tanggal. Sampai di sini kegiatan selesai. Bagian jurnal melakukan pencatatan COD sales 2 kali. Yang pertama, berdasarkan faktur penjualan COD yang diterima dari bagian pengiriman, bagian jurnal mencatat transaksi penjualan COD di dalam jurnal penjualan dengan jurnal sebagai berikut: piutang penjualan COD di bagian debit, pendapatan penjualan di bagian kredit. Yang kedua, setelah cek diterima dari pelanggan melalui perusahaan angkutan umum disetor ke bank berdasarkan bukti setoran bank yang dilampirkan dengan faktur penjualan COD. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari pelanggan di dalam jurnal penerimaan kas dari pelanggan di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal kas di bagian debit, piutang penjualan COD di bagian kredit. Ketiga, credit card sales merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan bagi pembeli maupun bagi penjual. Credit card sales slip disetor ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikreditkan oleh bank sebesar nominal credit card sales slip dikurangi dengan credit card fee. Alur penerimaan dari credit card sales pada dasarnya hampir mirip dengan dua flowchart sebelumnya. Yang membedakannya adalah kas atau uang yang akan diterima melalui bank sesuai dengan credit card yang digunakan. Aspek penagihan menjadi tugas dari bank, dan uang yang diterima dilakukan pencatatan oleh bagian jurnal di perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat.